Halo semuanya, selamat bertemu kembali di kelas online Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 9. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, ini tentang gagasan utama paragraf seperti biasanya. Kedisiplinan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Banyak bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan. Kedisiplinan itu antara lain datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah, menaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, melakukan piket sesuai jadwal dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dengan berdisiplin, maka kita dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar. Nah, gagasan utamanya kita lihat dari kalimat utama. Jelas kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf. Kedisiplinan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti penerapan kedisiplinan ya. Bentuk-bentuk kedisiplinan sehari-hari kurang tepat. Penerapan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sesuai di sini. Penerapan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari seharusnya B ya. C, datang ke sekolah tidak tepat waktu. Ini hanya bagian dari isi paragraf atau kalimat penjelas ya. Kegiatan akan lancar jika kita berdisiplin. Ini juga gagasan penjelas. Jadi yang tepat tentunya yang B. Dua, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf. Hadirin yang kami hormati, upaya penanggulangan limbah tersebut memang bukan cara ajaib yang begitu saja dapat menyelamatkan lingkungan. Namun, setidaknya dapat meminimalisasi dampak buruk dari limbah rumah tangga di lingkungan kita. Mari kita mulai memperhatikan lingkungan dengan mengolah sisa limbah rumah tangga yang kita hasilkan sendiri demi kesehatan lingkungan dan diri sendiri. Pernyataan yang tidak sesuai. A. Upaya penanggulangan limbah bukan cara ajaib yang begitu saja dapat menyelamatkan lingkungan. Ini sesuai dengan kalimat yang pertama, jadi bukan itu. Upaya penanggulangan limbah dapat meminimalisasi dampak buruk dari limbah rumah tangga, sesuai dengan kalimat yang kedua. C. Upaya penanggulangan limbah adalah cara ajaib yang dapat menyelamatkan lingkungan. Ini tentunya tidak tepat. Di sini bukan cara ajaib. Seharusnya yang C ya. Mengolah sisa limbah rumah tangga yang kita hasilkan dilakukan untuk kesehatan lingkungan. Ini sesuai dengan kalimat terakhir. Jadi jawaban yang benar C. Nomor 3. Pernyataan yang jawabannya sesuai dengan teks di atas. Hadirin yang kami hormati, upaya penanggulangan limbah tersebut memang bukan cara ajaib. Jadi teksnya sama dengan yang tadi ya. Pertanyaan yang jawabannya ada dalam teks. Apakah cara yang ajaib untuk menanggulangi limbah? Di sini tidak ada, tidak dijelaskan. Apa manfaat upaya penanggulangan limbah rumah tangga? Di sini seharusnya ada itu di kalimat kedua. Bagaimana cara menanggulangi limbah pabrik? Di sini limbah rumah tangga, bukan limbah pabrik. Siapa yang bertanggung jawab terhadap limbah rumah tangga tidak dibahas di situ. Jadi yang sesuai, apa manfaat upaya penanggulangan limbah rumah tangga? Di sini dapat meminimalisasi dampak buruk dari limbah rumah tangga.
Berikutnya, kalimat persuasif terdapat pada nomor kalimat persuasif, sudah kalian ketahui, ini berarti yang berupa ajakan ya. Kita lihat saat ini dunia sedang menghadapi masa pandemi COVID, tidak ada, bukan ajakan. Segala aktivitas ini tidak, salah satunya bukan, selain siswa tetap memperoleh ilmu, bukan. Saya mengharapkan prestasi siswa di sekolah kita tidak menurun, bukan kalimat persuasif. Jadi ayo bersama-sama kita tingkatkan inovasi dan mutu diri kita. Jelas, yang merupakan kalimat persuasif adalah nomor 6. Terakhir, cirinya adalah ada kata-kata jadi, ayo. 5. Mengapa lingkungan menjadi pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas? Ini pertanyaan mengenai isi. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan meminimalisasi penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang nyaman. Mengapa lingkungan menjadi pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas? A. Karena siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan bervariatif. Di sini tidak dibahas ya, kegiatan yang bervariatif. B. Karena siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di luar kelas. Di sini tidak dibahas juga. C. Karena kebersihan lingkungan merupakan hal yang penting guna menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini hanya penting, kemudian hanya diulang lagi, berarti kurang sesuai. D. Karena siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dengan lingkungan yang nyaman. Nah, ini seharusnya yang D, dijelaskan pada kalimat terakhir. Simpulan isi pidato di atas. Teman-teman yang berbahagia, semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar diutamakan di Indonesia, mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di kancah dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita semua. Mulailah dari diri sendiri, berdisiplinlah untuk menyambut bangsa kita maju. Simpulannya A. Ajakan untuk berdisiplin agar bangsa maju dan disegani di kancah dunia. Nah, ini mestinya yang A ya. Ajakan untuk berbangga menjadi bangsa yang besar dan disegani, bukan ajakan untuk berbangga. Ini hanya berupa pertanyaan, siapa yang bangga ya? Harapan agar bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan disegani, kurang sesuai. Harapan agar kita gencar dalam membangun sektor pendidikan, seharusnya yang A. Ajakan untuk berdisiplin agar bangsa maju dan disegani di kancah dunia. Di sini bisa kita lihat pada kalimat terakhir, berdisiplinlah untuk menyambut bangsa yang maju. Tujuan teks pidato. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan menyinergikan kekuatan nasional,
baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Tujuannya A. Menginformasikan pada masyarakat tentang pergerakan pemerintah terkait COVID-19. Seharusnya yang A ya. Kita lihat yang lain coba. B. Meyakinkan masyarakat agar mempercayai pemerintah dalam menangani COVID. Kurang sesuai. C. Menggerakkan masyarakat ikut dalam pergerakan pemerintah untuk menangani COVID. Bukan. Menghibur masyarakat agar tidak khawatir juga bukan. Jadi yang A. Menginformasikan pada masyarakat tentang pergerakan pemerintah terkait COVID-19. Tema pidato. Anak-anak yang berbahagia di masa pandemi sekarang ini hendaknya kita tetap memerhatikan lingkungan tempat tinggal. Ini teksnya sama dengan yang di atas tadi, yang nomor berapa ya. Menjaga kebersihan adalah salah satu pencegahan yang dapat kita lakukan untuk diri kita dan orang di sekitar kita. Perhatikan kondisi kita agar tetap berkarya untuk sekolah kita tercinta. Temanya kesehatan diri di masa pandemi, mencegah lebih baik daripada mengobati, kebersihan lingkungan di masa pandemi. Nah, ini harusnya yang D ya. D. Persiapan sekolah tatap muka tidak sesuai. Sembilan, mengurutkan kalimat yang acak. Di sini 1, 3, A, B, C, D semuanya sama, tinggal kita lihat urutan berikutnya. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya banjir yang selalu terjadi di kota ini tidak lepas dari kebersihan sungai yang mengalir di tengah kota. Kalau kita lihat yang A, air sungai selalu meluap saat hujan deras turun. Mengapa keadaan itu terjadi? Keadaan itu terjadi karena adanya sampah yang memenuhi sungai. Keadaan itu berawal dari kebiasaan buruk kita, yakni membuang sampah ke sungai. Nah, di sini yang A sudah sesuai ya. Mengapa keadaan itu terjadi? Setelah 5, seharusnya memang 6 menjawab pertanyaan itu. Keadaan itu terjadi karena. Jadi kalau 6 terus 5 juga terbalik, ini 2, 4 juga tidak sesuai ya. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang. Keluarga menjadi faktor terpenting dalam pembentukan mental, kepribadian, dan karakter remaja. Keluarga yang baik akan menciptakan anak-anak yang baik pula. Dengan cara memberikan nasihat-nasihat, menetapkan aturan-aturan yang membatasi anak-anak bergaul, dan aturan-aturan lainnya yang membentuk kepribadian. Sekolah juga merupakan hal penting kedua setelah keluarga. Ini titik-titik dilanjutkan. Misalnya A, keluarga harus bisa memberikan pengawasan pada anak-anak. Di sini sekolah. Kalimat sebelumnya tentang sekolah harusnya sekolah bukan keluarga ya. Orang tua bisa memberi contoh, tidak pas. Sekolah harus bisa memberikan pengawasan pada siswa-siswanya dalam kegiatan di sekolah. Kalau kita lanjutkan, jika terjadi permasalahan, pihak konseling harus bisa menyelesaikan dengan cara win-win solution yang bertujuan agar siswa tidak depresi. Jadi yang C, yang D tidak tepatnya pada kata-kata mana ya? Sekolah harus bisa memberikan pengawasan pada siswa-siswanya dalam kegiatan di rumah. Kalau sekolah, pihak sekolah mestinya mengawasi pada saat di sekolah, bukan di rumah. Kalimat yang efektif untuk melengkapi kutipan pidato. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. A. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Ini
betul ya, sudah efektif. B. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini ada sebesar-besarnya. Tidak perlu kata sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf kepada para hadirin. Para hadirin kurang tepat. Yang tepat hadirin, karena hadirin sudah menunjukkan jamak. Demikian pidato saya akhiri karena waktu sudah habis. Kata-kata waktu sudah habis juga tidak sesuai. Jadi yang benar A. Cukup dengan kata-kata saya mohon maaf. 12. Kutipan pidato di atas merupakan bagian titik-titik. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus mematikan ini. Tidak jarang korban itu adalah keluarga kita sendiri, teman, ataupun tetangga kita. Banyak di antara kita yang merasa bosan dengan kata-kata pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Ini jelas sekali, ini merupakan bagian isi yang merupakan awal atau masih merupakan pernyataan posisi pendapat dari yang menyampaikan pidato. Jadi ini yang A, pernyataan, posisi, belum ada tahap argumennya. Ini masih bagian pidato. Hadirin yang berbahagia, saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini berhati-hati dalam memberikan izin penggunaan gadget pada anak-anak. Bila tidak bisa mencegah secara total, maka paling tidak membatasi penggunaan gadget pada anak-anak, khususnya pada anak usia balita. Ayo kita cegah dampak negatif penggunaan gadget pada anak. Ini merupakan bagian isi tahap mestinya penguatan pernyataan posisi. Di sini juga ada ajakan ya, ayo kita cegah, kemudian ada harapan, saya berharap. Ini menguatkan kembali pernyataan pada bagian atasnya atau pernyataan posisi. Di sini tinggal menguatkan. 14. Kutipan pidato Seven Suzuki di atas menggunakan model saya berada di sini mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia yang tangisannya tidak lagi terdengar. Saya berada di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh tidak didengar. Ini ada kata-kata yang diulang. Saya berada di sini. Kemudian diulang lagi. Saya berada di sini. Berarti menggunakan model pengulangan atau repetisi. Kalau personifikasi itu semacam majas yang memperlakukan benda mati seperti hidup. Argumentasi itu alasan, analog itu tiruan. Jadi yang benar yang D. Masalah yang terkandung dalam kutipan teks pidato. Beberapa waktu lalu kita memasuki musim penghujan. Beberapa wilayah diguyur hujan setiap hari. Di kota lain, hujan yang turun membuat sungai meluap, membuat beberapa wilayah terendam banjir. Apakah yang menyebabkan banjir di wilayah kita? Banjir terjadi tidak hanya karena hujan. Banjir terjadi karena ada campur tangan kita di dalamnya. Lihat sampah yang menyumbat selokan depan rumah kita. Semua itu membuat air tidak dapat mengalir. Masalahnya A, banjir yang terjadi di mana-mana. Ini terlalu luas masalahnya ya. Sampah yang menyumbat selokan sebagai penyebab banjir. Ini sesuai dengan
3 atau 4 kalimat terakhir. C. Air yang tidak dapat mengalir karena kurangnya drainase. Bukan itu yang dibahas. D. Ancaman banjir pada musim penghujan. Ini juga permasalahan yang terlalu luas. Di sini banjir terjadi karena ada campur tangan kita di dalamnya. Lihat, sampah yang menyumbat selokan depan rumah kita. Semua itu membuat air tidak dapat mengalir. Jadi yang B yang benar. Sampah yang menyumbat selokan sebagai penyebab banjir. Nah, anak-anakku yang hebat-hebat, demikian tadi latihan soal penilaian akhir semester. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.